Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman ya? Semoga kita semua diberi panjang umur dan murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga yang belum gabung silahkan gabung. Jangan lupa like dan subscribe-nya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan beri tutorial cara ganti seal shock depan Honda Supra atau Repo ya, teman-teman. Di sini kita akan ganti seal shock-nya, kita gunakan merek Yamaha teman-teman. Karena seal shock ini sama ukurannya ya, ukurannya itu 2637 ya, ukuran 2637. Dan di sini itu sumber permasalahannya adalah di shocknya ini itu udah bocor teman-teman. Dan di sini seal debunya ini udah rusak juga teman-teman ya. Coba lihat itu udah renggang ya. Nah, jadi sini akan kita ganti nanti sealnya. Dan seal debu ini ya, ini satu aja yang rusak, yang sebelah sini tuh nggak rusak teman-teman. Nah, ini masih rapat ya. Jadi nanti juga saya akan menjelaskan permasalahan di shock depan itu ya. Kalau shock depan itu jedak ke atas, itu apa permasalahannya, apa yang harus ditambah ya, atau apa yang harus dibagusin gitu ya. Dan kalau kandas ke depan, ke bawah itu apa yang harus dilakukan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan nanti kita akan jelaskan juga mengapa seal itu cepat bocor teman-teman ya. Seal itu cepat bocor nanti akan kita jelaskan juga. Oke, yang pertama akan kita buka dulu ini ya. Ini di bawah sini ada L6 teman-teman ya, L6. Jadi untuk membuka baut L ini yang harus kita lakukan adalah ininya kita ketok dulu ya, sekali biar enak nanti kita membukanya. Jadi seperti ini teman-teman, kita cari as yang pendek ya, as apa aja lah untuk ngedok ini ya. Caranya seperti ini, kita gedok dulu seperti ini, kita tokok dulu sedikit. Nah seperti itu. Ini adalah kunci L6 ya. Sini ya kita tahan dan kita buka teman-teman. Nah seperti itu ya. Jangan lupa sediakan wadahnya untuk menampung olinya teman-teman ya. Sediakan wadahnya. Nah ini teman-teman, oli shocknya itu udah kotor banget teman-teman ya. Udah warnanya tuh udah hitam. Nah oke teman-teman, untuk membersihkan bagian ini, bagian dalam tabung shocknya ini kita bersihkan pakai deterjen teman-teman ya. Ya kita bersihkan pakai air rinso ya teman-teman, biar hilang itu kotoran di dalam sini teman-teman. Karena kalau kita bersihkan pakai bensin dia itu masih gimana ya, itu nggak begitu bersih. Tapi kalau pakai air deterjen atau air rinso dia tuh bersih teman-teman ya, bersih. Oke, untuk melepas ini tutupnya, untuk melepas seal debunya itu kita pakai alatnya seperti ini ya, cungkilannya yang udah dimodifikasi. Kita songket aja seperti ini teman-teman. Nah terlepas. Dan di bagian sini itu ada kipnya teman-teman ya, itu ada kipnya, bagian sini itu ada kipnya, kip penahan sealnya kita lepas. Nah seperti ini adalah kipnya. Lalu untuk membuka seal ini teman-teman, itu jangan dilakukan masukkan obeng seperti ini ya, jangan ya. Kalau buka seal shock itu pakai obeng, dimasukkan seperti ini lalu ditokok seperti ini. Jangan seperti itu ya. Kita congkil aja seperti ini teman-teman ya, kita cungkil. Nah bukanya kita cungkil aja seperti ini, kita masukkan baru kita cungkil. Oke, maka dia akan terlepas teman-teman. Jadi kalau cara seperti ini itu nggak merusak bagian dinding sini ya, dinding tabung shocknya. Tapi kalau pakai obeng ditusuk dari pinggirnya sini terus dicungkil seperti ini, itu di sini akan ada bekas-bekasnya teman-teman ya, ada bekas obengnya. Jadi oli shock atau minyak shock itu
mau merembes dari bagian pinggir-pinggir yang luka tadi. Nah, jangan seperti itu ya. Kalau bisa pakai cara saya tadi, masukkan obeng baru cungkil seperti ini ya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke. Yang sebelahnya pun seperti itu tadi ya caranya, cara membukanya. Oke teman-teman, untuk membuka penutupnya ini kita pakai obeng yang ini gepeng ya, obeng kecil sini itu gepeng. Lalu seperti ini ya. Kita tekan. Lalu kita ambil kipnya. Nah teman-teman, itu kotor banget ya persoknya. Jadi nanti akan kita bersihkan pakai air deterjen. Oke teman-teman, semuanya udah terbuka. Sekarang kita akan bersihkan dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini udah kita bersihkan pakai air deterjen ya teman-teman. Yang saya akan jelaskan adalah mengapa sok depan itu dia jedaknya ke atas teman-teman. Nah kalau jedak ke atas, yang harus ditambah adalah bagian sini teman-teman. Jedak ke atas itu yang harus ditambah itu sini teman-teman. Itu bagian sini, seruling ini ditambah pirnya seperti ini. Nah kalau jedoknya ke atas, dak gitu ya. Kan ada itu kalau kita beli sok baru yang harga 200 ribuan itu dia pasti tuh dia jedak ke atas. Nah kalau jedak ke atas itu yang harus di bagian sini tuh ditambah ya, ditambah pinnya teman-teman ya. Dan yang kedua, kalau dia itu soknya itu kandas ke bawah, yang harus dilakukan itu ditambah minyak soknya dari sini teman-teman ya. Nah ukuran minyak sok adalah ini, batas ini teman-teman ya. Batas ini ada penutupnya. Nah jadi di sini nanti batas pengisian minyak sok, batasnya di sini ya. Nah batasnya segini. Kalau jedoknya ke bawah itu berarti minyak soknya itu kurang ya, kurang, nggak sampai batas ukurannya. Batas ukurannya adalah dari sini ya, dari tutup ini. Nah maka di sini dia. Dan satu lagi, mengapa sil itu cepat bocor ya? Kalau itu cepat bocor, yang pertama itu ada goresan di bambu soknya. Yang kedua itu sil soknya yang biasa, nggak yang bagus ya sil soknya. Yang ketiga, di bagian sini itu udah ada pos atau luka-luka ya di bagian sini. Itu yang menyebabkan kalau kita pasang sil itu dia akan merembes dari sebelahnya, dan itu bocor silnya ya, bukan dari sil sininya, tapi dari dia rembesan dari pinggir dinding ini ya. Nah jadi seperti itu kerusakan bagian soknya. Oke, paham ya teman-teman ya. Jadi kalau saya jelaskan lagi ya, jadi kalau sok depan itu dia jedak ke atas, misal dapat lubang jedaknya ke atas, yang harus ditambah adalah ini ya, ditambah bagian sini, ini ditambah pirnya ya, ditambah pirnya. Terus kalau sok ini itu dia kandas ke depan, maksudnya kandas ke bawah, dok gitu ya, kandas ke bawah, itu yang harus ditambah adalah minyak sok. Batas minyak soknya itu segini ya teman. Nah, mulai dari tutup ini, nah jadi segini batas minyak soknya. Nanti kita akan kasih tahu batasnya itu semana isinya. Oke. Yang ketiga, dan sil itu cepat bocor karena yang pertama silnya itu nggak bagus.
yang kedua itu di bagian pinggir dinding tabung ini itu ada luka ya, ada luka, sehingga saat kita pasang silnya itu dia rembes dari pinggir silnya ini ya. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita akan pasang seal shock ini ya. Lanjut. Oke, langsung kita pasang seal shocknya ya. Seal shocknya kita gunakan merek Yamaha, karena seal shock Supra itu sama Yamaha itu sama. Itu ukuran seal shock adalah 2637 ya. Oke, lanjut kita pasang teman-teman ya. Kalau teman-teman itu sanksi rembes dari pinggir-pinggir sini, teman-teman boleh pakai lem ya, lem packing seperti ini teman-teman. Ini sebagai contoh. Nah, kasih lem sedikit aja ya. Sininya tuh kasih lem ya, lem sedikit aja, mencegah supaya nggak bocor dari pinggir-pinggirnya gitu teman-teman. Kita pasang aja teman-teman ya, seperti ini. Kalau teman-teman itu takut, ini pirnya kita buka dulu ya, pir tengahnya kita buka dulu. Baru kalau saya masang ini saya pakai tracker Karisma, karena untuk masukkan silnya itu dia besarnya sama ya, besarnya sama, jadi mudah. Kita tokok aja pelan-pelan ya, nokoknya teman-teman ya, jangan sampai miring ya. Oke, setelah silnya masuk, kita pasang lagi pir tengahnya tadi teman-teman, kita pasang. Nah, baru kita pasang seal debu teman-teman. Jadi teman-teman, kalau seal debunya ini udah rusak atau udah renggang ya, udah renggang, dia nggak rapat lagi ya, seperti ini coba teman-teman lihat. Nah ini udah longgar banget seal debunya, maka teman-teman harus ganti seal debunya ini ya, atau seal penutup sealnya ini harus diganti kalau udah longgar seperti ini. Nah kalau bisa dia tuh rapat seperti ini ya, nggak longgar seperti ini udah nggak bisa nih, nggak usah dipakai nih. Kenapa harus kita ganti? Takutnya pasir itu dia masuk dari lubang sini dan mengenai bambunya ini, jadi bambunya ini tergores teman-teman ya, tergores oleh pasir tadi, jadi mengakibatkan bambunya ini luka teman-teman. Jadi kalau bisa seal penutup debunya ini kalau bisa diganti kalau udah ininya udah longgar ya. Oke, kita pasang seal debunya ini teman-teman. Kita pasang kipnya dulu ya, kita pasang kipnya dulu. Baru kita pasang seal debunya. Baru kita masukkan ini ya teman-teman, serulingnya. Nah langsung kita masukkan. Dan di bagian sini kita masukkan as ya, atau saya pakai kunci T. Kita masukkan di sini untuk nahannya. Lalu di bagian sini itu ada ring tembaganya teman-teman, itu jangan sampai lupa ya. Ring tembaganya seperti ini. Ini adalah ring tembaganya. Ini jangan sampai nggak dipasang ya. Nanti kalau nggak dipasang dia akan rembes dari sini ya teman-teman ya, akan bocor. Jadi kita pasang. Lalu kita kunci ya teman-teman. Kalau teman-teman itu sanksi bocor atau rembes di bagian sini, teman-teman boleh pakai lem ya, pakai lem atau pakai seal tip juga boleh ya. Takut rembes, pakai lem contohnya seperti. Nah, pakai lem sedikit aja. Baru kita masukkan di sini, kita kunci teman-teman ya. Kuncinya itu putar ke kanan. Kita kunci kuat teman-teman ya. Kita masukkan obeng, baru kita tahan ya, baru kita kunci kuat. Oke, setelah kuat kita akan pasang pirnya terlebih dahulu, pir shocknya. Untuk memasang pir shock yang rapat itu di bagian bawah teman-teman, seperti ini. Nah, oke, sekarang kita akan pasang minyak shocknya. Jadi seperti tadi saya bilang, mengisi minyak shock
takaran minyak sok itu adalah segini teman-teman batasnya, ataupun pakai penutupnya. Jadi segini teman-teman ya, segini, biar dia itu nggak kandas, nggak keras ya, enak saat ngesoknya nanti. Batasnya segini ya. Oke, kita isi minyak soknya. Sebelum kita isi di sini kita kasih kain supaya nanti saat kita ngisi kalau ada tumpah dia nggak langsung ke bawah teman-teman ya. Tapi di kain ini kita kasih kain gini baru kita isi minyak soknya teman-teman. Kita gunakan minyak sok merek Oyama teman-teman ya, merek Oyama ini minyak soknya. Oke, langsung kita isi teman-teman ya. Oke teman-teman, melihat ya, ini adalah batas minyak soknya. Jadi satu tabung, satu botol ini dia nggak habis ya, segini sisanya. Nah coba kita lihat ya, itu ada terlihat, udah terlihat ya batas minyak soknya itu segini teman-teman. Jadi batasnya segini teman-teman. Lanjut kita angkat. Nah kita masukkan penutupnya, kita tekan dan kita masukkan kipnya teman-teman. Saya masukkan kipnya seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba dia ngesoknya itu bagaimana. Kita balik dulu. Kita coba sok kan. Nah teman-teman, nggak kandas ya, mantap, nggak ada kandasnya. Kita balik lagi, kita coba. Nah ngesoknya itu enak teman-teman ya, nggak kandas. Nah teman-teman, jadi caranya seperti itu teman-teman ya. Dan di bagian ini yang satunya ini pun nanti caranya seperti itu juga ya teman-teman. Oke. Jadi teman-teman kita samakan ya. Yang sebelah tadi itu banyak minyak esoknya itu segini batasnya, dan sebelah sini pun kita kita samakan juga segini. Oke, ini udah sama. Jadi nanti imbang dia saat soknya itu main ya, imbang, nggak keras sebelah gitu ya. Itu imbang nanti karena minyak soknya itu sama yang dimasukkan, ukurannya itu sama ya. Oke, kita masukkan pirnya.
Oke, mantap. Kalau seandainya tutupnya ini itu dia longgar, boleh teman-teman kasih seal tip di bagian sini ya, bagian pinggir sini ya, bagian pinggir sini. Setan pun bisa juga sininya, biar nggak terlepas dia. Oke, nah jadi seperti itu ya teman-teman, cara pasang seal shock Honda Supra yang bagus dan benar ya, caranya seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe, mohon dukungannya. Terima kasih.